Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Herawati dengan NIM 2201029 dari program Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum mata kuliah Bimbingan dan Konseling berbasis budaya Sunda. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari artikel 1 terlebih dahulu yang berjudul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling. Budaya merupakan ciri khas yang melekat pada diri individu. Nilai-nilai yang dianut individu mempengaruhi tingkah lakunya. Oleh karena itu, individu membutuhkan layanan yang dapat memahami individu dalam segala keunikan dan tingkah lakunya. Salah satu layanan yang dapat diberikan kepada individu dalam memahami tingkah laku dan juga keunikan adalah layanan konseling, yang dimana dapat diberikan oleh konselor dengan memahami nilai-nilai budaya yang dianut oleh konseling. Artikel ini menjelaskan tentang pemahaman dan menguasai mengenai kebudayaan dalam bimbingan dan konseling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian dan juga bertujuan penelitian ini untuk menganalisis suatu gambaran mengenai kebudayaan dalam bimbingan dan konseling. Kebudayaan disebut sebagai kultur dalam bahasa Belanda, kultur dalam bahasa Inggris, dan sakopat dalam bahasa Arab. Budaya berasal dari bahasa Latin yaitu color yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Dalam arti bahasa ini, berkembangan arti kultur sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan alam dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yakni bentuk jama dari budi yang berarti budi atau akal. Memasuki interaksi konseling dengan seseorang di latar belakang budaya yang berbeda membawa tantangan yang unik serta peluang yang melekat. Memahami peran budaya yang kompleks dalam proses konseling memang menjadi suatu tantangan tersendiri dalam praktik konseling. Budaya terkadang berpotensi menjadi sumber konflik dan juga kesalahpahaman salah satu budaya menjadi penghalang dan penghambat terjadinya layanan bimbingan dan juga konseling. Konseling lintas budaya sebagai sarana yang memfasilitasi perbedaan yang terjadi antara konselor dan juga klien yang berbeda budaya. Konseling lintas budaya akan memberikan pemahaman kepada konselor tentang sudut pandang klien terhadap perbedaan budaya, cara pandang klien terhadap dirinya sendiri yang dikonstruk oleh budayanya sendiri, pemahaman keahlian terhadap proses konseling terhadap klien yang berbeda budaya. Hubungan antara kebudayaan dengan bimbingan dan konseling. Budaya dalam keberhasilan konseling itu sangat berpengaruh karena budaya dapat membentuk dan menemukan metode memahami individu dalam melakukan proses bimbingan dan konseling, serta teknik atau metode yang cocok dalam proses layanan yang diberikan kepada klien. Mengingat bahwa klien yang akan diberikan pelayanan oleh konselor itu berbeda-beda tingkah laku klien tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari artikel 1 bahwa kebudayaan dan manusia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling mengikat satu sama lain. Kebudayaan dapat mengganggu baik itu perilaku, sikap, gagasan, serta keyakinan dari individu itu sendiri. Begitu juga dalam praktik sehari-hari, konselor mau tidak mau harus menghubungkan dengan klien yang berbeda-beda, baik itu dari latar belakangnya, sosial, budaya, sehingga pelakuan dalam pelayanan yang akan diberikan oleh konselor juga berbeda. Sehingga dalam hal ini, konselor dituntut mempunyai kemampuan dan kepribadian yang mampu menyesuaikan dengan kondisi klien yang akan ia temui atau yang akan ia layani, agar konseling yang akan diberikan itu berhasil. Konseling antar budaya adalah hubungan konseling antara konselor dan juga konselor dalam budaya yang berbeda. Menurut BUN 1992 menjelaskan bahwa konseling antar budaya adalah proses konseling individu yang secara budaya berbeda dengan terapis. Jadi menurutnya, kepekaan konsultan terhadap budaya klien sebagai penting. Ia menekankan penting bagi konselor untuk peka dan mengembangkan latar belakang budaya klien. Dokter menghadapi banyak tantangan yang sangat sulit dan kompleks ketika mencoba memberikan pengalaman yang terjangkau
efektif, hormat, dan terbukti secara budaya untuk kecanduan bahan kimia kepada komunitas multikultural individu dan tunarungu. Berdasarkan output penelitian yang sudah dilakukan tentang variasi budaya pada warga secara umum, tahu variasi budaya pada komunikasi konseling terkait konselor sanggup tahu latar belakang, tahu bahasa tubuh, dan tahu continued sosial konseli pada konseling gerombolan. Hal ini menciptakan konselor lebih peka pada tahu apa yang disampaikan dan apa yang diinginkan konselor berdasarkan pelayanan yang dilakukan. Menurut Pedersen dalam Nugraha 2012, kepekaan multikultural konselor pada layanan konseling dilandasi sang konsep empati. Dapat diartikan bahwa kepekaan multikultural dapat layanan konseling diartikan menjadi pengetahuan diri konselor buat menyadari, mencicipi, tahu, disperatis, atau jeda antara lingkungan global orang yang dikonseling menggunakan konselor. Sedangkan menurut Stewart dalam Nugraha 2012 menyebutkan bahwa kepekaan multikultural pada layanan konseling mampu diartikan menjadi pengetahuan dari seseorang konselor buat bisa mencicipi jeda atau disperatis secara latar belakang orang yang dikonseling oleh konselor. Budaya adalah jenis kehidupan yang diciptakan atau diwariskan oleh setiap orang oleh setiap generasi. Sangat jelas bahwa budaya adalah bagian penting dari sifat manusia. Orang juga hidup dengan kebudayaan sendiri. Budaya ada di mana-mana dan terus saja ada unsur budaya yang dihampiri setiap aspek perilaku manusia. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian di atas, konseling lintas budaya adalah hubungan konseling dalam budaya yang berbeda antara konselor dan juga klien. Konselor dalam proses konseling lintas budaya harus memahami dan memahami berbagai budaya di setiap klien. Jika konselor sudah memahami setiap kliennya, maka akan sangat membantu dalam proses konseling selanjutnya. Penyimpanan pembahasan hari ini telah selesai disampaikan. Saya Widya Herawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.